Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin, luar biasa ya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau beribadah dan bersyukur pada Tuhan karena Tuhan begitu murah hati kepada kita selama ini, benar? Amin. Kita mau hari ini bukan untuk sekedar rutinitas biasa, tapi kita mau memberikan persembahan yang terdalam buat Tuhan. Kita mau menaikkan syukur yang dari dalam hati kita. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, kita puji nama. Sebab kasih Tuhan tidak berkesudahan dan sampai selamanya. Amin. Na 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 na. Gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Mari melompat bersama ya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Ia apa? sebab Ia baik, Yes. sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih Mari kita lambaikan tangan setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi lambaikan tangan kita. Na 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 na, na na na. Mari kita angkat tangan kita dan bersorak buat Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Syukur lebih dalam lagi. Yes. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Mari bersorak-sorai buat nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu hanya di dalam Dialah ada sebuah jawaban atas setiap kehidupan kita.
Amin. Setiap rencana dan rancangan kita ini kita serahkan kepadanya, karena dialah yang punya rancangan indah buat setiap kita. Masa depan indah, masa depan penuh gilang gemilang ada di dalam tangannya. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, yang menyerahkan setiap kehidupannya kepada Tuhan akan mendapatkan sukacita. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini aku Tuhan, kami bawa hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebagai persembahan kehidupan kami di hadapan-Mu Yesus. Terimalah setiap korban bakaran dan korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, di tahta-Mu yang kudus, di bait-Mu yang kudus Tuhan. Kuduskan setiap kami, kuduskan hati kami Tuhan. Layakkan setiap kami menghadap tahta hadirat-Mu, karena di dalam hadirat-Mu lah kami boleh merasakan ketenangan. Terima kasih Yesus. Ini aku Tuhan dan ini hidupku. Haleluya Yesus. Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini kami Tuhan dengan segenap hati kami. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.
Dengan segenap hati kembali katakan, Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. ku berikan hidupku Ku berikan hidupku sebagai persembahanku Tuhan. sebagai persembahanku. Kiramaya ramaya 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 Kasih Kiramaya ramaya ramaya Kiramaya ramaya ramaya Kiramaya ramaya ramaya Kiramaya ramaya ramaya. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Semua yang kami miliki hanyalah untuk-Mu Tuhan. Setiap suka dan duka kami hanya di tangan-Mu Tuhan. ya Tuhan, Harapan dan masa depan kami di tangan-Mu Yesus. ya Tuhan. Kami tahu Tuhan janji-Mu pasti. Karena setiap apa yang Kau perkatakan itu ya dan amin. Ya, amin. Kami percaya Tuhan masa depan kami itu indah di tangan-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah dan kasih-Mu buat kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu buat kami. Dengan apakah kami membalas setiap anugerah dan kasih-Mu ini Yesus. Selain memberikan hidup kami Tuhan hanya Ya. bagi-Mu. Ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai setiap kami ya Allah Roh Kudus. Sebab hanya Engkau-lah ya Allah Roh Kudus yang mampu dan menguatkan setiap kami. Ya. Karena di dalam firman-Mu lah kami tahu kami mendapatkan kemenangan. Ya. Ada jalan keluar yang pasti. Amin. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Karena hidup kami ini Tuhan siap untuk dibentuk sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pakai hidup kami lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap terima kebenaran firman. Mari yang siap terima kebenaran firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Melanjutkan apa yang saya sampaikan di minggu kedua di bulan September. Bahwa di sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang hukum-hukum Tuhan. Alkitab banyak menuliskan hukum-hukum Tuhan. Dan kita harus tahu dan mengerti dan memahami setiap hukum-hukum Tuhan dengan 4 tujuan. Yakni yang pertama, supaya hidup kita jangan tersesat. Seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, jangan sesat. Jadi ketika kita tahu hukum-hukum Tuhan, hidup kita tidak akan tersesat. Tujuan yang kedua, mengapa kita harus belajar, mengerti dan memahami hukum-hukum Tuhan, yaitu supaya hidup kita bisa maksimal. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Tuhan memberikan setiap potensi di dalam diri kita. Dan itu harus kita kembangkan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuan yang ketiga adalah supaya hidup kita diberkati. Ketika kita menabur kebenaran, kita akan menuai pahala yang tetap. Itu Amsal Salomo tulis. Dan sudah kita bahas minggu lalu, 2 minggu lalu, ketika kita menabur kebenaran, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Nah, tujuan yang keempat dan ini yang terakhir dan sangat penting adalah supaya hidup kita
seperti Yesus dan berkenan kepada Bapa. Ini tujuannya. Supaya setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Nah, di minggu keempat ini, di ibadah online kita hari ini, kita akan membahas langsung dua hukum, yaitu hukum kasih dan hukum kapasitas. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun kau saat ini berada, mari buka Alkitab kita masing-masing dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-40. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. Saya tidak akan baca semua, nanti Bapak Ibu Saudara ketika ada waktu dibaca, karena waktu kita sangat terbatas, karena ada dua hukum yang akan kita bahas di ibadah kali ini. Saya akan langsung dari ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Sudah dapat ya? Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dampak dari pandemi COVID-19 bukan hanya mengakibatkan ekonomi yang lesu, bukan hanya mengakibatkan pendidikan yang berubah dari tatap muka menjadi daring, tetapi dampak terbesar dari pandemi COVID-19 adalah dampak negatif terhadap keluarga. Di slide yang kedua, saya sudah kutip sebuah berita bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini adalah tingginya angka perceraian di dalam keluarga. Bahkan di satu daerah, di satu tempat naik hampir 200%. Tinggi. Belum lagi kekerasan di dalam rumah tangga, KDRT. Terjadi, meningkat, sangat banyak. Melanda keluarga demi keluarga di bangsa ini. Doa dan harap saya hal ini tidak terjadi bagi keluarga atau rumah tangga anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena di ayatnya yang ke-39 dari Matius 22 tadi dikatakan demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, garis bawahi. Saya sudah kasih warna merah, yang sama dengan itu. Artinya kualitas hukum yang kedua ini sama dengan kualitas hukum yang pertama. Apa itu hukum yang pertama? Mengasihi Tuhan. Apa itu hukum kedua? Mengasihi sesama manusia. Kualitasnya sama. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, harusnya kualitas kasih kita kepada Tuhan itu sama dengan kasih kita kepada sesamamu manusia. Siapa sesama kita manusia? Istri kita, suami kita, orang tua kita, mertua kita, kerabat kita, teman kita, tetangga kita, rekan bisnis kita, dosen kita, guru kita, siapa saja. Itu sesama kita manusia. Kita harus mengasihi mereka sama kualitasnya seperti saya atau kita mengasihi Tuhan. Tidak bisa dibedakan. Tidak bisa kita buat satu dikotomi pembedaan. Ya, saya mengasihi Tuhan 100%. Saya mengasihi istri saya 50%. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa. Kasih kita kepada sesama manusia itu sama seperti kita mengasihi Tuhan. Lebih jelas, yuk buka Alkitabmu lagi. Dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Yuk, ini penjelasan yang lebih detail lagi ya. Dari 1 Yohanes 4,
ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Sudah dapat? Oke, kita akan baca bersama-sama. Sudah? 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudara-saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini lebih jelas lagi. Bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita wajib mengasihi sesama manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci orang tua kita membenci istri atau suami kita, anak-anak kita, atau siapapun di sekitar kita. Firman Tuhan berkata, kita adalah pendusta. Di dalam terjemahan lain ditulis kata munafik. Tidak mungkin itu terjadi kalau kita berpatokan kepada firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak terlihat, sedangkan yang bisa dilihat kita tidak bisa mengasihi. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita harus memahami dan menyadari bahwa perintah Tuhan di ayat ke-21 tadi dikatakan, perintah ini kita terima dari Dia, dari Bapa, dari Tuhan Yesus. Perintah, namanya perintah, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus dilaksanakan. Yaitu kita mengasihi sesama manusia, orang-orang di sekitar kita, sama seperti kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau saya Bapak Ibu Saudaraku, mohon maaf, tahu kedalaman hati orang mengasihi Tuhan, saya tinggal lihat bagaimana dia mengasihi orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau saya pengen lihat gambaran orang sejauh mana cintanya kepada Tuhan, hubungan pribadinya dengan Tuhan, saya tinggal lihat bagaimana hubungan pribadinya dengan sesama manusia. Kalau dia bilang, Pastor, saya sayang sama Tuhan, saya rindu melayani Tuhan, saya kagum akan Tuhan, saya cinta setiap firman Tuhan, tetapi istrinya digebukin, orang lain ditempeleng misalkan. Gak mau satru dengan orang lain atau dengan tetangganya. Kembali kepada firman Tuhan, 2 minggu yang lalu, jangan sesat. Ini yang saya sampaikan di 2 minggu yang lalu. Jangan sesat. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa kita berkata saya mencintai Tuhan. Tetapi manusia yang ada di sekitar kita, kita benci, kita musuhi, kita aniaya, kita lakukan yang tidak baik. Jangan sesat. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Allah adalah kasih. Itu judul perikop dari 1 Yohanes 4. Di atasnya ayatnya yang ke-7. Allah adalah kasih. Marilah kita seperti Allah, seperti Bapa, seperti Yesus mengasihi sesama manusia. Jadi tujuan memahami hukum kasih ini supaya kita menjadi serupa dengan Allah yang adalah kasih. Supaya kehidupan kita berkenan kepada Bapa. Supaya hidup kita serupa dengan Kristus, yaitu mengasihi. Hiduplah di dalam kasih. Nah, pertanyaan yang sering terdengar oleh saya, yang saya sering terima adalah, apa itu kasih? Nah, buka Alkitab dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4-7, tetapi nanti Bapak Ibu baca di rumah saja, saya sudah tampilkan di slide yang ketiga, ada belasan definisi kasih. Dan hari ini saya akan tunjukkan 10 saja yang penting, selebihnya nanti Bapak Ibu baca di rumah. Apa itu kasih? Kasih itu sabar.
Ya, para istri sabar kalau suaminya gajinya menurun. Sabar ketika di dalam kesesakan. Apa itu kasih? Kasih itu murah hati. Tetap memberkati. Saya selalu sampaikan murah hati memberkati bukan bicara hanya uang saja atau materi. Tetapi perhatian, doa kita bisa berikan kepada orang lain. Nanyain kabar, how are you today? Itu sudah bentuk satu kepedulian dan kemurahhatian. Apa itu kasih? Kasih tidak cemburu. Nah, kalau di kampus saya selalu bilang begini, yang sudah pacaran, kalau pacarmu cemburuan itu bukan kasih. Kasih tidak cemburu. Apa itu kasih? Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Apa itu kasih? Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, ini kembali kepada muda-mudi ya, para remaja, para generasi muda, terutama para gadis-gadis, para perempuan. Kalau pacarmu sudah mau melakukan sesuatu yang melampaui batas, katanya cinta, itu bukan cinta, itu nafsu. Jadi kalau sayang, cinta, kasih, itu tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi kalau minta sesuatu yang aneh-aneh bilang begini, lo, gua, karena itu bukan kasih, itu bukan cinta, itu nafsu. Tidak pemarah. Para suami tenang, keep calm. Dalam setiap persoalan, dalam setiap badai, tenang, jangan marah. Next time saya akan bahas tentang amarah atau marah ini. Banyak perpecahan, perceraian, dan lain-lain itu disebabkan oleh amarah atau marah. Next time kita akan bahas. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jangan dendam. Jangan suka ungkit gitu ya. Yang berlalu biarlah berlalu. Oh, biyen iku 2 tahun yang lalu dia menyakiti hati saya. Dosa 2 tahun lalu, sampah 2 tahun lalu tetap dibawa-bawa. Jangan. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Didel, hilang. Ditipex oleh darah Yesus. Putih seperti salju. Memulai hidup baru. Jangan menyimpan sampah. Ketika kita menyimpan sampah, Bapak Ibu Saudara, ada survei yang berkata imun kita akan mati. Ketika kita hidup di dalam kebencian dan dendam, imun kita akan rusak. Dan itu sumber segala penyakit. Jadi saya baru ngerti kalau ada orang yang hidup di dalam sakit hati, kepahitan, dendam, kebencian yang bertahun-tahun yang lama disimpan sampah-sampah, gampang sakit, gampang mengalami masalah gangguan kesehatan karena imunnya mati. Daya tahan tubuhnya hilang. Jadi kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Seperti Yesus yang berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Yesus katakan di Kalvari. Dan hari ini kita juga harus belajar seperti Yesus yang adalah kasih. Mengampuni setiap orang yang menyakiti hati kita. Biarkanlah pembelaan itu datangnya daripada Tuhan. Daud dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi ketika ada kesempatan buat Daud untuk membunuh Saul, Daud tidak melakukannya. Dia menyerahkan kepada Tuhan yang besar. Yang terakhir, kasih menutupi segala sesuatu. Gak usah kejelekan suami-suami dibicarakan di grup PKK misalkan. Gak usah kejelekan rumah tangga dibuka kepada orang lain dan lain sebagainya. Kasih menutupi segala sesuatu, ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita menerapkan kasih ini di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, kehidupan bergereja, kehidupan bersosial di lingkungan dan lain sebagainya. Kasih yang kita praktekkan akan mendatangkan kerukunan. Dan ketika kerukunan terjadi, ini janji berkat Tuhan atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yuk kita akan baca bersama-sama. Apa janji Tuhan tentang hidup ketika rukun
Dikatakan persaudaraan yang rukun. Mazmur Daud. Ayatnya yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tanda seru. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, yuk baca bersama-sama, perhatikan. 1, 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara mau menerima berkat daripada Tuhan? Angkat tanganmu. Yes, mau diberkati? Mau bisnismu hidup? Mau masa depanmu hidup? Mau rumah tanggamu hidup? Mau harapanmu hidup seperti janji firman Tuhan, berkat dan kehidupan, hiduplah di dalam kasih. Saya akan praktekkan begini. Jadi ketika kita hidup di dalam kasih melakukan yang tadi 1 Korintus 13:4-7 katakan, maka kehidupan kita akan rukun. Nah ketika hidup kita rukun Bapak Ibu Saudara, maka Mazmur 133 berkata, Tuhan akan mencurahkan berkat dan kehidupan. Jadi semuanya akan hidup. Yang mati akan hidup. Bisnis yang mati hidup. Harapan yang mati hidup. Semangat yang mati hidup. Semua yang mati hidup. Yang kekurangan akan diberkati. Ini tadi saya katakan. Tujuan kita mempelajari hukum-hukum Tuhan. Supaya hidup kita diberkati. Jadi kasih kita kepada manusia akan membuat kerukunan. Kerukunan yang terjadi akan mendatangkan berkat dan kehidupan atas setiap rumah tangga kita. Amin. Amin. Dikatakan di ayatnya yang ketiga tadi, saya senang dengan kata ini Bapak Ibu Saudara. Yuk perhatikan 133 ayat yang ketiga Mazmur. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Siapa yang memerintahkan berkat? Tuhan. Kalau Tuhan yang memerintahkan berkat, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Kemana Tuhan perintahkan? Ke rumah tangga kita masing-masing. Amin. Yuk sama-sama dengan saya begini. Tuhan memerintahkan berkat ke dalam rumah tanggaku. Yuk sama-sama dengan saya pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan memerintahkan berkat ke dalam rumah tanggaku. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya lanjut. Hukum yang kedua, kita akan belajar tentang hukum kapasitas ya. Yuk kita akan buka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Yuk Bapak Ibu Saudara, buka Injil Matius 25, saya akan cepat saja. Dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Nanti Bapak Ibu baca di rumah semua, saya hanya akan baca ayatnya yang ke-14 sampai ayat 16 saja ya. Nanti semua Bapak Ibu baca di rumah. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi diberikan 2 talenta. Dan yang seorang lagi diberi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Garis bawahi kata lalu ia berangkat. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ada 3 kebenaran yang ingin saya bagikan dari Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat 30 ini Bapak Ibu Saudara. Kebenaran yang pertama adalah tadi di ayatnya yang ke-15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi diberikan 2 talenta, dan yang seorang lagi diberikan 1 talenta. Kebenaran yang pertama dari Matius 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30 ini berbicara tentang Tuhan selalu memberikan talenta, karunia atau kemampuan kepada setiap orang. Jadi tidak ada orang yang lahir yang ada tanpa tidak ada orang yang lahir, yang hidup tanpa memiliki talenta. Semuanya pasti, sekali lagi garis bawahi, semuanya pasti memiliki talenta minimal 1 Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan bilang kepada dirimu atau kepada orang lain, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa, itu keliru Bapak Ibu Saudara.
itu menghina Tuhan yang besar. Tuhan memberikan minimal satu karunia atau talenta kepada kita. Ketika saya membaca ayatnya yang ke-15, kalimat yang terakhir tadi, yang saya tadi suruh garis bawahi, lalu ia berangkat. Saya kalau baca 3 kata ini selalu ingat kalau Yesus naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, dia berangkat ke surga, dia pergi ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Jadi minimal kita punya satu, yaitu Roh Kudus yang adikodrati, yang maha kuasa, yang bisa melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau merasa gak bisa apa-apa, sadar dan bangkit. Jangan hidup di dalam ketidakbisaanmu. Engkau bisa karena kau punya minimal satu talenta atau satu karunia. Minimal kau punya Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Jadi mulai bekerja, mulai melayani, mulai melakukan sesuatu, to do something. Jangan malas Bapak Ibu Saudara. Saya sudah bahas ini beberapa bulan yang lalu. Ketika Roh Kudus turun, maka yang terjadi adalah orang-orang akan melakukan satu karya pelayanan. Ketika Roh Allah turun atas Daud, ketika Roh Allah turun atas Otniel dan para hakim yang lainnya, mereka berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi di dalam hidupmu, engkau punya satu talenta, engkau punya satu karunia. Jadi jangan buat alasan, tidak bisa, tidak mungkin. Engkau punya minimal Roh Kudus di dalam hidupmu. Kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua adalah, yang menarik hati saya adalah, yang 5 itu menjadi 10. Yang 5 menjadi 10. Dari 5 ke 10 berapa persen? 100%. Yang 2 menjadi 4. Dari 2 ke 4 berapa persen? 100%. Jadi yang 5 menghasilkan 100%, yang 2 menghasilkan 100%, artinya tidak usah kita melihat, loh si A ya bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa main musik. Kok saya gak bisa seperti dia? Gak usah membandingkan. Karena ketika dia diberi banyak, hasilnya juga harus banyak. Ketika kita hanya dipercayakan 2, ya lakukan yang terbaik. Yang terpenting adalah semua 100%. Tuhan minta 100% Bapak Ibu Saudaraku. Yang terbaik. Ketika dia mati di Golgota, dia berkata, it is finished, 100% totalitas. Jadi kalau engkau bisa melayani dengan berkhotbah yang terbaik. Engkau bisa melayani di multimedia, lakukan yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Jangan suam-suam, yang terbaik 100%. Gak usah minder, saya gak bisa seperti Ibu Imelda. Saya gak bisa seperti Pak David yang berkhotbah, gak usah minder. Engkau bisa multimedia, engkau bisa mendoakan orang lain, engkau bisa japri, share. Itu khotbah minggu hari ini ada link-link khotbah di gereja kita. Engkau share kepada 5 orang, engkau kirim kepada 10 orang. Itu sudah sama kualitasnya seperti kami yang berdiri di mimbar ini. Sama. Jadi apa yang bisa saya lakukan di masa pandemi pelayanan? Yaitu tadi, berdoa buat orang lain. Dapat link ibadah setiap minggu dari Foni. Share kepada teman-teman, kepada tetangga. Supaya mereka juga diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Itu pun sudah melayani. Gak apa-apa, saya cuma punya 2. Tetapi kalau maksimal jadi 4, itu sudah 100%. Dan ini tujuan yang tadi saya sampaikan. Mengapa kita mempelajari hukum-hukum Tuhan? Supaya hidup kita maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus melayani. Jangan padamkan roh yang ada padamu. Jangan padamkan apa yang ada pada kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Apa kebenaran dari Matius 25 ayat 14 sampai 30? Yang pertama berbicara tentang apa? Semua orang pasti diberikan karunia minimal 1. Yang kedua harus berbuah 100%. Yang ketiga di sini yang menarik hati saya Bapak Ibu Saudara ya.
ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Yuk saya akan bacakan buat kita semua. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu kepadanya. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara dengar orang bilang begini, saya sudah sibuk melayani, kok tambah dipercayakan pelayanan yang lain? Atau pernah enggak dengar omongan begini dari beberapa hamba-hamba Tuhan, saya sudah melayani 10-15 orang, Tuhan tambahkan jumlahnya jadi 50 menjadi 60. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran yang ketiga. Tuhan akan menambahkan ketika engkau setia perkara yang kecil. Tadi dikatakan di ayat yang ke-23. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Ini berbicara hukum kapasitas. Kalau kita setia mengembalakan 10 orang, Tuhan akan berikan 20 orang. Jadi kalau saya sekali lagi ngelihat orang mau dipakai Tuhan menjadi pribadi yang hebat di hadapan Tuhan, saya lihat dulu dalam perkara kecil. Kalau kita berikan satu tanggung jawab saja tidak jalan Bapak Ibu Saudara, gak usah mimpi Tuhan kasih perkara yang besar. Jangan mimpi. Coba bandingkan dengan Injil Lukas ayat 19, slide selanjutnya. Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-26. Lukas 19 ayat yang ke-26. Yuk baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Yang punya akan diberi. Jadi buat hamba-hamba Tuhan kau yang giat-giatnya melayani hari ini, jangan kaget. Kalau Tuhan berikan kau tanggung jawab yang lebih besar. Sudah sibuk akan semakin sibuk. Sudah besar akan semakin besar. Ini bicara tentang kapasitas Bapak Ibu Saudara. Bagi yang tidak, jangan heran kalau engkau akan berkata, kenapa saya enggak dipakai Tuhan? Kenapa kok saya enggak dipromosikan oleh Tuhan? Yang tidak punya akan diambil, semuanya akan diambil sama Tuhan. Jadi ketika engkau ingin dipakai Tuhan dengan kapasitas yang besar, kerjakan dulu hal-hal yang kecil. Setia dalam hal-hal yang kecil. Dari 2 talenta akan 3 talenta, 4 talenta dan lain sebagainya. Dulu saya juga enggak pernah bermimpi menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Dulu saya hanya dipercaya di kampus mengelola atau mendidik atau membina 2-3 orang. Di dalam Komsel, dalam KTB, kelompok tumbuh bersama. Setelah KTB saya lulus, Tuhan percayakan saya melayani di PMK di Brawijaya, di ITN dan di beberapa kampus. Di PMK setiap hari Jumat saya khotbah. Setelah sekian tahun saya diminta melayani di gereja. Setelah dilayani lintas gereja baru ditahbiskan menjadi pendeta. Ada stepping stone-nya, ada setiap langkah. Dari hal-hal yang kecil, ada kesetiaan Tuhan akan pakai pada perkara yang besar. Jadi ini 3 kebenaran. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari giat, rajin, setia, melayani dengan apa yang kau miliki. Supaya hidupmu diberkati. Jadi kelihatan sekali ketika ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan di suatu gereja atau di satu PMK yang rajin. Saya katakan kepada mereka, di anak-anak rohani saya di kampus, kalau engkau rajin melayani di kampus di PMK, akan Tuhan berkati setelah engkau lulus. Dan hari ini saya saksikan dan berkali-kali saya saksikan di dalam pertemuan anak-anak rohani saya melihat tidak ada satupun mereka yang rajin melayani di kampus itu kerja tidak punya ketika lulus. Semua mereka diberkati Tuhan. Beberapa minggu yang lalu ada adik rohani kami, dulu dia ketua PMK, dia bilang begini, Bang, aku sudah beli rumah di Malang, tolong nanti ya kalau udah selesai didoakan. Diberkati. Karena janji Tuhan, ini ayat penutup, di dalam ibadah online kita di minggu keempat di bulan September. Dari Amsalnya yang ke-10 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi orang yang rajin
menjadikan kaya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara ingin kaya? Ini bukan bicara tentang teologi kemakmuran. Tetapi ini firman Tuhan. Tuhan rindu kita menjadi kaya. Diberkati. Amin. Mau diberkati, mau jadi kaya? Yuk lambaikan tangan. Tunggu sebentar. Surga foto dulu. Ya, cedak. Ini orang-orang yang mau jadi kaya. Diberkati. Firman Tuhan. Kuncinya apa? Rajin. Tanganmu rajin. Apa saja yang ditemukan oleh tanganmu, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Dengan bersemangat, hidupmu akan diberkati. Amin. Ini dua hukum Tuhan. Hukum kasih dan hukum kapasitas. Dan saya yakin dan percaya di bulan Oktober nanti, di bulan yang baru nanti, kita akan menikmati pahala, berkat, kehidupan, dan kekayaan daripada Tuhan. Amin. Yang percaya katakan, amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih kami sudah belajar dua hukum-Mu hari ini. Kami percaya Mazmur 133 Amsal 10 ayat keempat akan menjadi bagian kami. Ketika kami hidup di dalam hukum kasih, ketika kami hidup di dalam hukum kapasitas, kami akan menikmati berkat, kehidupan, dan kekayaan daripada Tuhan. Kami berjalan di dalam firman-Mu, kami berjalan di dalam hukum-Mu, dan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami, di minggu dan di bulan yang baru, dan sampai akhir tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita telah diberkati oleh firman Tuhan saat ini. Mari saya yakin dan percaya setiap kita boleh mengimani bahwasanya berkat Tuhan tidak pernah lepas atas setiap kita. Amin. Berkatnya selalu tercurah dimanapun kita berada. Mari saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama saya, kita terima berkat dari Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya apabila kita hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima berkat kehidupan di dalam kehidupan kami. Di sepanjang akhir bulan dan masuk di bulan yang baru, kami percaya berkat Tuhan akan senantiasa tercurah. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudara kami yang berulang tahun di bulan September. Tuhan memberkati, biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan mereka. Di usia yang baru, tambah melayani Tuhan dan tambah diberkati Tuhan. Demikian juga buat setiap rumah tangga, keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan September ini. Rumah tangga mereka rukun, dan ketika rukun, Mazmur 133 menjadi kado ulang tahun pernikahan mereka. Sebab kesanalah Tuhan akan mencurahkan berkat dan kehidupan. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya memasuki bulan yang baru sampai akhir tahun nanti, Tuhan yang sama juga
yang akan selalu senantiasa memberkati, menyertai dan menopang dan menolong setiap kehidupan kami. Akhirnya di akhir ibadah ini, sempurnakan berkat yang besar yang sudah kami terima. Dengan berkat yang daripada surga, kami mengangkat tangan kami membuka hati kami, dan kami terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, turunlah atasmu kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.